Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pastor Guntoro. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam semuanya. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Baiklah, saya ingin memulai dengan sesuatu yang lain dari biasanya. Saya tidak akan ngomong soal tema dulu, tetapi silahkan saudara-saudari untuk mendengarkan bacaan yang tidak saya baca, tetapi saya akan bercerita. Okay. Now, that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking each other about everything that had happened there. As they talk and discuss together about the things that had happened, Jesus came up and walked along with them, but they were kept from recognizing him. Then Jesus asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their faces downcast. One of them, called Cleopas, asked him, "Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that had happened these days?" "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth. He was a prophet, powerful in deeds and in words before God and all the people. The chief priests and our rulers handed over him to the sentence of death, and they crucified him. But we had hope that he was the one who will going to redeem Israel. But what is more, this is the third day since all this took place. In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning, and they didn't find his body. They came back and told us that they had a vision of an angel who said he was alive. Then some of our companions went to the tomb, and they found just like what the women have said, but they didn't see Jesus. Jesus asked them, "How foolish you are, how slow to believe what all the prophets have spoken, that the Messiah have to suffer all these things and then enter into his glory." And the beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. As they were approached the village in which they were going, Jesus continued on as if he was going further. They urged him strongly, "Stay with us. It is almost evening. The day is almost over." Then he went with them, stay with them.
When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give to them. And then immediately their eyes were open and they recognized him, but he disappeared from that sight. They asked one another, "Are not our hearts burning within us when he spoke to us on the road and opened the scriptures for us?" They woke up and at once or immediately went back to Jerusalem. There they found the 11 and those with them assembled together and saying, "It is true, the Lord has risen and has appeared to Simon." Then the two told them what was happening in the road and how was Jesus was recognized by them when he broke the bread. So, my dear brothers and sisters, saya tadi membacakan, tadi ada yang menulis di chat, dari Injil Lukas, bab 24, ayat 13 sampai 34. Saya mohon maaf tadi pakai bahasa Inggris karena memang yang saya hafal yang bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya mungkin harus memikirkan dulu. Baik, saya angkat itu untuk menjadi tema kita hari ini. Berjalan bersama. Alasannya apa? Alasannya adalah ini. Pertama, berjalan bersama saya ambil karena saya ingin mengajak kita memaknai pertama, pada tanggal 10 Oktober kemarin, Bapak Paus membuka sinode. Sinode itu adalah pertemuan penting para uskup seluruh dunia yang akan diadakan Oktober tahun depan. Nah, tahun depan tetapi dimulai setahun sebelumnya dengan mengajak para umat, seluruh umat beriman untuk ikut ambil bagian. Jadi setiap keuskupan dan paroki-paroki mungkin sudah digerakkan, saya nggak tahu di Indonesia, mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Intinya adalah Bapak Paus mengajak gereja untuk menyadari bahwa gereja itu bukan miliknya Paus, bukan miliknya uskup, tetapi milik kita bersama. Jadi intinya Bapak Paus mengajak kita untuk berjalan bersama, untuk memberikan masukan, untuk memberikan input, untuk memberikan sumbang pikirnya. Jadi yang nantinya diputuskan oleh para uskup itu bukan hanya ide-idenya para uskup, tapi dari bawah. Untuk itulah namanya berjalan bersama. Itu penting. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mau memaknai masa Advent saat ini dan juga bahkan Natal itu sendiri bagi saya intinya adalah soal berjalan bersama. Saya ngomong Natal dulu. Natal adalah kerinduan Tuhan untuk berjalan bersama umatnya. Maka dia menghadirkan putranya yang terkasih ada di tengah-tengah kita supaya putranya yang terkasih itu berjalan bersama kita dalam pesiaran hidup ini. Itu yang pertama. Nah, lalu masa Advent. Advent adalah masa persiapan, masa menunggu, tetapi bukan menunggu doing nothing, menunggu tanpa melakukan sesuatu, tetapi kita harus menyiapkan sesuatu. Natal sudah dekat. Mungkin sudah ada yang persiapan menyiapkan lagu-lagu Natal, lagu-lagu karol, membuat dekorasi di rumah, atau mungkin sudah menyiapkan hadiah, atau sudah membeli baju baru untuk Natal dan lain sebagainya. Apakah persiapan seperti itu? Tentu iya, dan tidak hanya itu.
ada persiapan lain yang lebih penting, yaitu spiritual things. Intinya adalah menyiapkan hati kita supaya pantas menjadi tempat bagi Yesus untuk lahir kembali. Dan untuk itu kita dibantu oleh bacaan-bacaan Injil sepanjang masa Advent, khususnya ada tokoh-tokoh tertentu yang mengajak kita berjalan bersama agar kita dimampukan untuk membersihkan hati kita. Nah, selama masa Advent ada banyak tokoh yang sering muncul dalam bacaan, yaitu tentunya Maria, Yosef, Zakaria, Elizabeth, dan tentunya yang paling sering adalah cerita tentang Yohanes Pembaptis. Nah, tokoh-tokoh ini mengajak kita untuk berjalan. Dan saya mengandaikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah bersama-sama mereka berjalan. Maka saya mengajak kita untuk berjalan dengan yang lain. Yang lain itu yang saya bacakan tadi. Berjalan bersama siapa? Berjalan bersama Yesus. Oke, dari Lukas 24 ayat 31 sampai 35. Mari kita bersama-sama mendalami satu persatu, bagian per bagian. Pada 3 bagian awal, 3 ayat awal. Pada hari itu juga 2 orang murid pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, berjalan bersama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Pertanyaan saya pertama, mengapa mereka pergi ke Yerusalem? Tidak perlu dijawab nanti kelamaan, tapi masing-masing menjawab dalam hati saja sambil mendengarkan jawaban saya. Mengapa mereka ke Yerusalem? Mengapa mereka pergi ke Emmaus? Karena Yerusalem sudah tidak ada harapan lagi. Karena mereka masih dalam keadaan berkabung, sedih, kecewa, marah, hancur, lebur hatinya karena Tuhan Yesus mati, kalah, dibunuh. Mereka belum mengerti apa itu maksud saya mereka belum mengerti kebangkitan. Jadi kematian itu adalah tanda kekalahan. Dulu mereka menyangka Tuhan Yesus adalah seorang tokoh yang akan membebaskan bangsa Israel, sekarang kalah perang, dalam tanda kutip. Tidak ada lagi harapan. Maka mereka kembali ke Emmaus, artinya mereka mau kembali ke kehidupan lamanya. Mau menutup harapan, menutup masa lalu bersama Yesus. Itulah keadaan 2 orang murid Yesus, sehingga membuat mereka memutuskan untuk kembali ke Emmaus. Dalam keadaan seperti itulah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka untuk berjalan bersama-sama mereka. Dan mengapa mereka tidak mengenali Yesus? Padahal mereka adalah murid yang pasti sering melihat Yesus. Kalau zaman sekarang mungkin Yesus pakai masker sehingga tidak mengenali. Tapi saat itu pasti wajahnya jelas. Seperti dalam gambar ini kan. Yesus ada masih di belakang itu. Tapi ketika sudah bercakap-cakap pun mereka masih belum mengenali Yesus. Mengapa? Jawabannya ada 2. Yang pertama, seperti pengalaman kehidupan kita ketika kita disibukkan oleh sesuatu, ketika kita terlalu sedih, mengalami kekecewaan, mengalami kesulitan, seringkali kita kemudian fokusnya tidak ke orang lain, tapi fokus ke diri sendiri. Tidak memikirkan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua yang menurut saya lebih menarik adalah kekecewaan, salah paham, dosa,
kekecewaan, kelemahan kita itu menutupi mata kita untuk melihat kehadiran yang baik, yang ilahi. Jadi ini yang menjadi catatan yang harus kita renungkan nanti. Dosa itu menjadi tembok bagi kita untuk sulit melihat kehadiran Tuhan. Dosa membuat kita sulit melihat kehadiran Tuhan. Oke. Itu seperti orang kalau sudah benci kepada orang lain, apapun yang dilakukan orang lain tetap negatif. Nah, dosa itu juga membuat kita kesulitan secara sensitif menyadari adanya Tuhan di sekitar kita. Itu yang pertama. Oke, selanjutnya bagian yang kedua, karena tadi sudah saya bacakan juga, dan kalian mungkin juga sudah melihat-lihat, kita lanjut di bagian kedua ini dengan pertanyaan. Bagaimana cara Yesus, salah ini tulisannya, bagaimana cara Yesus mendekati, memulai percakapan, dan berjalan bersama mereka. Nah, dari ceritanya tadi kan jelas, Yesus itu mendekati para murid ketika para murid ada dalam situasi trouble, dalam situasi kecewa, dalam situasi tidak ada harapan. Nah, dalam keadaan seperti itulah Tuhan mendekat. Pertanyaannya untuk kita adalah, ada nggak keyakinan di dalam benak kita bahwa pada saat yang sangat sulit, Tuhan bisa saja hadir dalam bentuk macam-macam. Seperti para murid yang sedang hancur-hancurnya ini, sedang kecewa-kecewanya, dia didekati. Dan yang menarik adalah Yesus memulainya dengan bertanya dan berjalan bersama. Berjalan bersama berarti Yesus ingin menjadi bagian dari hidup mereka. Menjadi bagian dari kesedihan mereka. Lalu yang kedua, memulai dengan pertanyaan, ini sama saja Tuhan Yesus itu secara tidak langsung mengajak mereka untuk mulai membuka diri, untuk curhat. Dan Tuhan Yesus siap mendengarkan. Artinya, cara pertama untuk menyadari kehadiran Yesus adalah berceritalah, curhatlah, ngomonglah apa yang menjadi kesedihan. Dengan kata lain, doa. Kalau ingin kita bertemu dengan Tuhan, mulailah berdoa. Ngobrollah dengan Tuhan. Curhatlah, berikanlah keluh kesahmu pada Tuhan. Itu pertama-tama yang diinginkan Tuhan. Lalu bagaimana mereka menanggapi pertanyaan dan keberadaan Yesus bersama mereka? Karena Yesus datangnya itu begitu alami seperti orang asing yang baru datang, akhirnya mereka juga menganggap ini adalah seorang orang yang sedang berjalan. Coba kalau kita bayangkan kalau Tuhan Yesus itu datang tiba-tiba dalam bentuk sinar, dalam bentuk api, tentu itu lain. Itu seperti dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus ingin memberikan cara yang baru. Mendekati manusia dengan cara manusia. Seperti seolah-olah teman seperjalanan. Sehingga mereka menanggapi Yesus yang meskipun belum tahu itu Yesus, meskipun mereka masih agak asing, tapi mereka mulai membuka hati, mulai bercerita. Dan Tuhan Yesus mendengarkan. Bagian yang ketiga, bagaimana Yesus menanggapi keluh kesah dua murid itu? Wow, menanggapinya
menurut saya cukup keras ya untuk konteks kita, karena dia mengatakan how foolish you are, betapa bodohnya kamu atau dungunya kamu, betapa lambat percaya. Nah, ini saya tidak melihat ini kata-kata kasar Tuhan Yesus, tapi saya hanya menggambarkan rupanya sudah terjalin suatu kecocokan, keakraban, kepercayaan satu sama lain. Sehingga Tuhan Yesus berani menggunakan kata-kata itu. Kalau tiba-tiba sebelumnya langsung menggunakan kata-kata itu sebagai orang asing, mungkin dia akan diusir. Dan orang tidak akan membuka hati. Jadi sekali lagi, teguran Tuhan Yesus ini bagi saya membayangkan karena sudah terjalin relasi. Hati mereka sudah mulai bersama Tuhan Yesus. Tapi kemudian intinya adalah setelah mereka berkeluh kesah, Tuhan Yesus menunjukkan apa yang sudah dikatakan kitab suci tentang dirinya. Jadi kalau tadi mengajak para murid untuk berdoa, sekarang caranya untuk bertemu Tuhan Yesus itu kembali membaca kitab suci. Jadi ini penting. Menemukan Tuhan itu banyak cara. Tapi fokusnya tadi berdoa, sekarang adalah akrablah dengan kitab suci. Oke. Bagaimana situasi para murid? Ya itu tadi, sudah ada suatu perkembangan. Bahkan nantinya mereka akan mengakui bahwa sebetulnya hatinya sudah berkobar-kobar. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa Yesus seolah-olah ingin pergi menjauh setelah hampir sampai Emmaus? Yesus tidak berpura-pura mau main drama. Tetapi dalam hal ini, Tuhan Yesus dalam konteks tertentu bisa saja membuat bukan jebakan, tetapi tes. Tes dalam arti sejauh mana hati mereka sudah menerima dia. Sehingga pertemuan selanjutnya Tuhan Yesus mengandaikan ada inisiatif dari dua murid ini. Bukan semuanya serba inisiatif dari Allah. Jadi pada puncaknya nanti pertemuan di Emmaus itu diandaikan itu terjadi bukan hanya tindakan dari Tuhan Yesus, tapi juga dari inisiatif atau undangan dari para murid. Itu pula ketika kita mau menghayati kebaikan Tuhan. Kita berdoa, kita mohon sesuatu yang baik dari Tuhan. It will be impossible kalau hanya mengharapkan rahmat Tuhan tanpa usaha manusia. Berdoa, minta uang, tapi malas bekerja. Ya bagaimana? Nah, maka di sini yang mau saya katakan adalah harus ada kerjasama antara rahmat Tuhan dengan upaya manusia. Gayung bersambut. Sehingga Tuhan akan memberikan apa yang juga sudah kita perjuangkan. Lalu, bagaimana tanggapan para murid ketika Yesus hendak pergi? Nah, itulah menjadi sebuah bukti bahwa mereka itu sebetulnya sudah welcome, sudah percaya, walaupun belum tahu itu Yesus. Ini teman, sehingga ada desakan untuk berbelas kasih memberi tumpangan karena sudah malam. Oke, selanjutnya. Bagaimana Yesus membuka mata para murid untuk mengenalinya? Tuhan Yesus membuka mata mereka, mata hati, pikiran hati, dan seluruhnya dengan sebuah tindakan yang sangat khas, yaitu perjamuan, yaitu Ekaristi. Nah,
Kalau tadi saya mengatakan soal doa, soal kitab suci, nah saat ini puncaknya sebagai orang Katolik harus menempatkan Ekaristi sebagai puncak, sebagai sumber bagi kita untuk melihat, menjumpai Tuhan Yesus. Karena di sana kita sungguh-sungguh melihat Tuhan Yesus yang hadir. Jadi 3 hal pokok ini. Doa, kitab suci, dan Ekaristi. Tentu kita bisa menjumpai Tuhan Yesus melalui banyak hal yang lain. Termasuk bagaimana kita berjumpa melalui orang-orang di sekitar kita, termasuk anggota keluarga kita. Tetapi sekali lagi, kembali ke kitab suci, Ekaristi itu menjadi lambang yang khas untuk mengenali Tuhan Yesus. Juga penting di sini, mengenali Yesus melalui suatu tindakan yang paling nyata, yaitu tindakan memberi diri. Tindakan berkorban. Itulah makna Ekaristi. Maka ketika Yesus mengorbankan diri, ketika Yesus memberikan diri, itu sama saja mengatakan, ini loh aku, silahkan diikuti. Nah ini yang paling penting. Maka sebetulnya bacaan Emmaus tadi itu sebetulnya menggambarkan tentang Ekaristi. Termasuk perjalanan hidup kita. Karena kalau dibuat secara garis besar, awalnya sedih. Jadi seperti pembukaan itu kan kita doa tobat dulu. Nah setelah doa tobat, setelah mengakui kelemahan, kedosaan, kesedihan-kesedihan kita, kemudian mendengarkan sabda Tuhan. Nah, bagian kedua, itu kan Yesus berdialog dengan para murid dalam perjalanan menjelaskan kitab suci. In the end, bagian yang ketiga, memecah-mecahkan roti, Ekaristi. Jadi, sebetulnya Injil tadi yang kita dengarkan betul-betul seperti gambaran Ekaristi. Bagaimana para murid bisa saling meyakinkan diri apa yang mereka alami? Tadi itu kata-kata, apakah hati kita, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berkata-kata dengan kita di tengah jalan dan menjelaskan kitab suci kepada kita? Dia sadar. Akhirnya. Nah, yang ini bisa menjadi permenungan yang lucu, yang menarik bagi kita. Kalau Tuhan Yesus yang menjelaskan kitab suci, ya pantaslah hati mereka berkobar-kobar. Tapi kalau saya menjelaskan atau berkhotbah di tengah saudara-saudari, mungkin sudah ada yang ngantuk ini. Bukannya berkobar-kobar malah ngantuk. Ya lain, jangan dibandingkan bagaimana Tuhan Yesus berkhotbah, pasti lebih seru. Ya. Tapi sekali lagi, undangan bagi kita adalah coba ayo kita sadari di tengah perjalanan hidup kita sebagai orang Katolik, ada enggak pengalaman-pengalaman di mana hati kita berkobar-kobar? Untuk permenungan pribadi saja. Sepanjang perjalanan hidup. Bukan hanya saat mendengarkan kitab suci, tapi dalam perjalanan hidup sebagai orang Katolik, mungkin di tengah kesulitan, di tengah kebosanan, ada enggak juga pengalaman yang betul-betul menggairahkan, yang mencerahkan. Nah, itu semoga itu diingat sebagai suatu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Oke. Selanjutnya, ini yang terakhir. Mengapa mereka kembali ke Yerusalem? Kalau tadi berangkat ke Emmaus adalah keberangkatan orang yang putus asa, keberangkatan orang yang kecewa, keberangkatan orang yang kalah. Nah, maka kembali ke Yerusalem berarti kembali bertobat, kembali ke jalan Yesus, kembali untuk memperjuangkan perjuangannya bersama Tuhan Yesus. Jadi intinya pertobatan. Oke, itu yang pertama. Artinya adalah bertobat. Dan ini adalah Advent. Maka pengakuan dosa menjadi sangat penting sebelum Natal. Seperti mereka yang ke Yerusalem. Dan ke Yerusalemnya adalah malam itu juga tidak menunggu pagi. Artinya
pertobatan jangan seperti orang diet yang gaya orang diet yang nanggung. Kalau ada makanan enak, besok ajalah dietnya. Besok lagi, besok saja. Nah, bertobat jangan ditunda-tunda. Meskipun dulu saya pernah sharing di sini perjuangan saya yang sulit untuk membangun reconciliation dengan bapak saya tunda, akhirnya terlambat. Nah, maka saat ini dengan apa yang menjadi kesaksian itu, yuk kita bertobat. Bukan besok, tapi saat ini juga. Jangan lagi menunggu. Oke. Kembali ke Yerusalem, itu juga sebuah jawaban untuk bermisi. Untuk mengabarkan kabar gembira. Dan ke Yerusalem itu berarti kan pulang ke kelompoknya, pulang ke keluarganya. Maka dalam hal ini, misi itu bukan urusan kita pergi ke sebuah negara lain atau ke daerah lain seperti saya ini. Misionaris itu bukan hanya saya, tapi juga kalian semua sebagai orang-orang yang dibaptis diundang untuk bermisi. Ke Yerusalem berarti pulang ke keluarga, pulang ke kelompok. Jadi misi itu bukan hanya keluar, tapi juga ke dalam. Dan ini menjadi sangat penting karena apa? Pertanyaan yang ketiga, yang kedua saya loncati dulu. Siapakah kedua murid itu? Mereka itu ternyata bukan bagian dari 12 murid yang utama. Karena kemudian ketika dia ke Yerusalem menemukan yang 11. Yang satu kan berkhianat. Artinya ini adalah murid-murid jauh Yesus. Orang-orang yang tidak sangat dekat dengan Yesus. Orang-orang yang mungkin pengagum saja. Dan kalau kemudian mereka ditampilkan saat ini, berarti kan ini seperti mewakili teman-teman semua sebagai awam. Para rasul, oke lah, itu mewakili uskup dan para romo. Nah, maka Injil ini adalah panggilan khusus untuk para awam untuk ambil bagian dalam mengabarkan kabar gembira. Dan hebatnya Tuhan Yesus, dia menampakkan pertama kali juga bukan kepada ke-12 rasul, tetapi kepada wanita yang pertama, dan ini yang kedua, kepada murid-murid yang jauh. Jadi, misteri ini sangat istimewa. Bahwa Tuhan dengan segala kerendahan hati mempercayakan sebuah kabar yang paling penting dalam iman Katolik kepada wanita dan kepada para murid jauh yang sekarang boleh dikatakan itulah kalian semua. Bukan romo, bukan pastor, bukan uskup. Sebuah kehormatan. Karena apa? Karena bagi saya kebangkitan itu kata kunci, password masuk ke dunia iman kita. Tanpa kebangkitan rugi kita itu menjadi orang Katolik. Oke. Maka bagaimana kita memaknai kembalinya mereka ke Yerusalem? Ya ayo kita maknai dengan usaha kita di masa Advent ini bertobat. Itu saja. Inti dari berjalan bersama adalah ajakan untuk bertobat seperti isi dari khotbah-khotbahnya Yohanes Pembaptis. Dari bacaan Injil dari beberapa hari, intinya cuma ayo bertobat, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Itu. Oke. Maka teman-teman, ini untuk pertanyaan pribadi aja. Saya menutup dengan 5 pertanyaan untuk permenungan pribadi di masa Advent, ya semacam rekoleksi lah. Oke, sebelum nanti merayakan Natal. Apa yang menjadi halangan bagiku? Apa yang menjadi halangan bagi kita untuk mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Mungkin ada
dosa-dosa, mungkin ada kelemahan-kelemahan, ada halangan-halangan, ada masalah-masalah yang membutakan mata kita untuk melihat kehadiran Tuhan. Lalu yang kedua, sudah saya tanyakan tadi, pernahkah mengalami burning hearts dalam perjalanan hidup kita? Cobalah bernostalgia dengan pengalaman yang membahagiakan, pengalaman ketika Tuhan begitu merengkuh hidup kita sehingga kita mengalami kebahagiaan. Lalu yang kedua, bagaimana kita menghayati Ekaristi dalam perjalanan hidup kita. Yang keempat, sejalan dengan 2 murid kembali ke Yerusalem, bentuk pertobatan apa yang ingin Anda perjuangkan. Jadi yang namanya tobat itu harus konkret. Maka tidak hanya berhenti di ruang pengakuan dosa, tapi harus diwujudkan dalam sebuah tindakan konkret. Masing-masing silahkan untuk merenungkannya. Bentuk pertobatan konkret apa? Dan pada akhirnya Advent saat ini dan Natal nanti mau kalian maknai bagaimana? Apakah hanya sekedar merayakan karena ini sudah menjadi bagian dari tradisi kita, setiap tahun merayakannya, atau ada sesuatu lain yang ingin membuat Natal ini menjadi begitu bermakna dalam hidup kita. Oke. Intinya soal Natal, ada banyak dekorasi indah di gereja-gereja. Mungkin saya tidak tahu kalau di Indonesia, di Hong Kong, di mal-mal, di tempat publik itu sudah banyak. Nah, pertanyaan saya, relakah kita, Tuhan Yesus memilih lahir di dekorasi-dekorasi di kandang-kandang yang mereka buat yang begitu indah itu? Semoga kita juga berusaha memperindah hati kita menjadi gua Natal, sehingga Tuhan Yesus memilih hati kita lah yang menjadi tempat yang berkenan bagi Dia. Ingat, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus memilih hadir, lahir, bukan di tengah keramaian, bukan di tengah kemegahan, tapi di tempat yang sepi, bersama para gembala yang sederhana dengan hewan-hewan. Semoga kita menyiapkan kesederhanaan itu di dalam kehidupan kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Kalau mau dilanjutkan dengan tanya, jawab, dan sharing, you are all most welcome. Thank you, Tuhan memberkati.